Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra Mawan Ciputra dan kelompok-kelompok saya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang simulasi LSQL injection dengan SQL Map di Kali Linux dengan target di VWA. Jadi jangan lupa subscribe, komentar, dan like yang sebanyak-banyaknya di YouTube saya supaya saya terkenal dan banyak uang. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indra Mawan Ciputra dengan NIM A11 2022 14563. Dan ada teman saya bernama Angga Nurwahyu Utomo dengan NIM A11 2022 14575. Lalu ada Mas Muhammad Eliza Alfaruk A11 2022 14556. Lalu ada Mas Muhammad Ramdhani Indrana Putra dengan NIM A11 2022 14582. Dan yang terakhir ada Mas Muhammad Taufik Ramadan dengan NIM A11 2022 14563. Langsung saja kita memulai presentasinya dengan mempelajari terlebih dahulu apa itu SQL injection. Pada Mas Eliza, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu SQL injection. Jadi SQL injection itu adalah salah satu jenis serangan keamanan terhadap aplikasi berbasis database, di mana penyerang menyisipkan atau menyuntikkan perintah SQL yang berbahaya ke dalam input aplikasi untuk memanipulasi database. Serangan ini memanfaatkan kelemahan validasi input dalam aplikasi, sehingga perintah SQL yang tidak sah dapat dieksekusi di server database. Nah, kemudian ada tools yang biasa digunakan dalam melakukan SQL injection, yaitu ada SQL Map. SQL Map yaitu alat otomatis untuk mendeteksi dan mengeksploitasi kerentanan SQL injection pada aplikasi web. Alat ini mempermudah pengujian keamanan dengan fitur seperti deteksi otomatis SQL injection untuk mengidentifikasi kerentanan. Kemudian eksploitasi database meliputi pengambilan nama database, tabel, kolom, serta data sensitif seperti nama pengguna dan kata sandi. Kemudian ada bypass, proteksi keamanan seperti Web Application Firewalls atau disingkat WAF. Kemudian ada lagi akses sistem operasi, jika hak istimewa database memungkinkan. Dan yang terakhir mendukung berbagai teknik injeksi, Boolean based on Blin, time based Blin, error based, union query based, dan out of band atau OOB. Lanjut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja SQL Map. Yang pertama, input target. Pengguna memberikan URL atau parameter target, misalnya SQL Map u http example.com item ID. Yang kedua, deteksi kerentanan. SQL Map mengirimkan payload untuk mendeteksi apakah parameter rentan terhadap SQL injection. Yang ketiga, identifikasi DBMS. SQL Map menentukan jenis database yang digunakan seperti MySQL, PostgreSQL, dan lain-lain, dan menguji respon server. Yang keempat, memilih teknik injeksi. SQL Map menggunakan teknik seperti Boolean based, time based, atau union based untuk mengeksploitasi kerentanan. Yang kelima, eksploitasi database. SQL Map dapat menampilkan nama database, DBS, kemudian menemukan tabel, tables, lalu mengekstrak data, DAM. Kemudian yang keenam, aksi lanjutan. Jika memungkinkan, SQL Map dapat menjalankan perintah sistem operasi, OSL, atau melewati mekanisme keamanan seperti WAF. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi SQL injection dengan SQL Map
dikali nuk pada target DVWA. Jadi langsung saja kita pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuka Kali Linux. Nah, ini Kali Linux saya sudah saya buka, lalu kita akan membuka terminal. Nah, kita masuk dulu ke direktori DVWA. Oke, setelah itu kita aktifkan Docker. pelajaran tapi Oke, setelah Docker aktif, lalu kita akan masuk ke websitenya langsung. Kita akan membuka DVWA di browser yang tersedia. Oke, sebelumnya saya sudah mencoba-coba, jadi kita akan yang harus dilakukan pertama kali adalah mengubah security levelnya. Nah, jika misalkan kita pertama buka DWA itu masih dalam keadaan impossible, kita ubah ke dalam low terlebih dahulu. Karena ini sudah low, jadi langsung saja kita masuk ke SQL injection. Oke. Oke. Ketika kita masuk SQL injection, langsung saja kita lakukan inspect terlebih dahulu dan akan keluar seperti ini. Nah, kita langsung saja menekan di bagian storage dan akan muncul tampilan seperti ini. PHPS ID dengan value sekian, domain sekian, dan lain sebagainya. Lalu ada security. Ya, yang kita perlukan di sini adalah value dari PHPS ID dan security. Nah, pada itu kita bisa ambil value-nya dengan kita mengkopinya. Lalu kita masukkan ke dalam text editor. Tempel, dan kita juga akan mengambil value dari security. Oke, setelah itu kita tutup terlebih dahulu dan kita akan coba masukkan angka apa saja di user ID. Misalkan di sini saya masukkan 1, kalau kita submit dan akan muncul tampilan seperti yang bisa kita lihat bersama-sama. Nah, di sini terlihat di URL-nya ID sama dengan 1, berarti ID yang kita inputkan adalah 1, lalu kita akan mengkopinya dan memastenya atau kita copy dan kita gandakan di text editor. Oke, setelah ketiga hal ini siap, kita langsung saja kembali ke terminal. Sebelumnya kita minimize terlebih dahulu supaya tidak mengganggu. Nah, di sini kita akan mengecek terlebih dahulu apakah SQL Map kita sudah terinstall atau kita akan mengecek versi dari SQL Map kita. Oke. Oke, namanya SQL Map kita sudah terinstall. Jadi langsung saja kita bisa melakukan simulasi ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan mengetikkan perintah SQL Map. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini saya sudah menyiapkan formatnya supaya tinggal copy dan paste. Jadi SQL Map NU, lalu kita akan masukkan URL yang sudah tadi kita ambil dari website DVWA. Nah, kita tambahkan cookie sama dengan PHP sys ID-nya kita juga akan pastekan, lalu titik koma. Kita juga akan masukkan low dan save DBS. Jadi DBS ini digunakan untuk mencari dan menemukan jumlah dan nama database apa aja yang berada di dalam website yang akan kita cari. Kita langsung masukkan saja. Yang pertama adalah PHP sys ID-nya. Oke, kalau security-nya sudah sama, yaitu low, dan kita akan mengcopy URL-nya. Kita copy, paste. Oke,
Ketika sudah, sebelum kita masukkan ke prompt, kita akan menambahkan PID yang dimana artinya adalah parameter ID saja yang akan kita tes. Nah, kita langsung saja copy dan kita akan paste di terminal. Kita akan enter. Oke, nah di sini akan keluar database di VWA dan information schema. Nah, jadi information schema itu kurang lebih hanya berisi data develop sistem SQL. Nah, yang akan kita gunakan adalah database di VWA. Nah, selanjutnya kita hanya perlu mengubah lagi perintah di belakang-belakangnya. Nah, ketika kita sudah menemukan database-nya, lalu kita akan mencari tahu lebih dalam lagi di database di VWA tersebut ada tables apa saja, ada tabel apa saja. Nah, yang kita perlukan adalah kita menghapus dulu bagian belakang sampai main p, lalu kita tambahkan d spasi dvwa spasi tables. Oke, yang dimana berarti di DVA ini adalah database DVA yang kita pilih, lalu tables ini berarti kita mencoba mencari tahu tabel apa saja yang ada di database DVA. Oke, langsung saja kita pastekan dan kita enter. Oke, di sini langsung sudah muncul tampilan Facebook dan user. Nah, tentu kita ketika kita akan melakukan SQL injection ini kan kita mencoba mencari tahu username dan password apa yang digunakan pada DVA tersebut. Nah, tentu kita bisa lihat dengan jelas ketika kita ingin mencari nama dan password atau username dan password, yang data penting itu pasti berada di user, tidak mungkin berada di Facebook. Jadi langsung saja kita mengetikkan perintah selanjutnya, yaitu kita hapus bagian belakang. Di DVWA T user read down. Pojok ini direkam kok. Nah, kita akan mencoba mengkopinya dan mempastenya di terminal. Nah, T user ini berarti adalah tabel user yang kita pilih, dan DAM ini kita mencoba menampilkan data apa saja yang berada di tabel user. Jadi langsung saja kita pastekan. Oke, lalu kita enter. Coba tekan. Oke, setelah kita tekan no dan tekan yes dari pertanyaan tadi, do you want to storage hash, ini kita akan mengetikkan no, lalu do you want to crack them, kita akan mengetikkan perintah yes, dan muncullah data yang berada di tabel user. Nah, di sini kita bisa tahu ketika usernya itu admin, passwordnya adalah password. Jika usernya Gordon B, passwordnya adalah ABC123, yang berarti menunjukkan simulasi yang kita lakukan sudah berhasil sampai pada tahapan akhir, yaitu kita sudah menemukan user dan password dari website yang kita serang. Nah, kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya simulasikan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah cara mencegah SQL injection. Yang pertama yaitu menggunakan parameter set queries atau prepare statement.
Selalu gunakan parameterize query untuk menghindari penyisipan kode SQL ke dalam query. Contohnya di PHP menggunakan PDO. Itu SMT sama dengan PDO, kemudian prepare. Kita melakukan select ke semua from user, di mana username adalah username dan password adalah password. Kemudian SMT di-execute dari username ke username dan password ke password. Yang kedua yaitu validasi dan sanitasi input. Validasi input yaitu pastikan data yang diterima dari pengguna sesuai dengan format yang diharapkan. Misalnya hanya angka untuk ID atau email valid untuk kolom email. Kemudian sanitasi input. Bersihkan data input untuk menghapus karakter atau sintaks yang mencurigakan. Yang ketiga yaitu batasi hak akses database. Menggunakan akun database dengan hak akses minimal. Lalu bisa menghindari menggunakan akun dengan izin administrator atau root kecuali diperlukan. Yang keempat yaitu menggunakan store prosedur. Store prosedur menjalankan query SQL di server tanpa perlu menyusun ulang query secara dinamis. Baik, yang kelima, pasang web application firewall atau WAV. WAV dapat mendeteksi dan memblokir serangan SQL injection berdasarkan pola serangan umum. Yang keenam, hindari menambahkan pesan error detail. Jangan biarkan pesan error dari database muncul di antara muka pengguna. Gunakan custom error messenger agar penyerang tidak mendapatkan informasi tentang struktur database. Yang ketujuh, perbarui perangkat lunak secara berkala. Selalu gunakan versi terbaru dari framework, database, dan aplikasi web untuk mendapatkan patch keamanan terbaru. Yang delapan, enkripsi data sensitif. Meskipun ini tidak mencegah SQL injection langsung, mengenkripsi data sensitif seperti kata sandi dapat meminimalkan kerugian jika terjadi kebocoran data. Yang kesembilan, audit dan pengujian keamanan rutin. Lakukan pengujian keamanan secara berkala untuk menemukan potensi kerentanan. Gunakan alat seperti SQL Map dengan izin atau menguji aplikasi Anda sendiri. Next. Oke, baik. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami kurang lebih hanya seperti itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang bisa kami sampaikan bermanfaat untuk banyak orang. Sekian dari kami. Selebihnya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.